Kali ini sebuah cerita debat hebat Abu Nawas dengan ulama Wahabi yang berisi tentang hukum yasinan, yang mana dalam debat tersebut ulama Wahabi mengatakan yasinan itu bid'ah dan Abu Nawas memberikan jawaban yang tak terduga endingnya. Jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis, kasih like, komen, share, klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada masa itu, di bawah naungan Khalifah Harun ar-Rasyid yang masyhur bijak dan dermawan, Baghdad menjadi taman ilmu yang harum di segala penjuru dunia Islam. Di kota itu, para ulama dan cendekia berdatangan bagai lebah mengitari bunga pengetahuan. Di antara hiruk-pikuk pasar dan madrasah, hiduplah seorang lelaki yang tak asing bagi telinga Khalifah, Abu Nawas, penyair jenaka yang lidahnya secepat kilat dan logikanya setajam pedang Damaskus. Suatu pagi, ketika udara Baghdad masih sejuk dan burung-burung belum lelah berkicau, datanglah ke kota itu seorang ulama dari Najd. Wajahnya keras, janggutnya lebat, dan langkahnya tegap bagai prajurit. Di tangannya tergenggam kitab tebal berisi hukum-hukum syariat yang ia hafal luar kepala. Namanya Syekh Abdul Jabbar Al-Najdi. Kedatangannya membawa kabar yang segera menggetarkan majelis para santri dan kadhi. Ia dikenal tegas, tidak suka perbuatan yang dianggapnya tidak ada pada zaman Rasul. Dan sejak hari pertama ia menginjakan kaki di Baghdad, ia telah mulai bertanya kepada orang-orang, "Apakah kalian membaca Yasin bersama-sama tiap malam Jumat?" "Ya, wahai Syekh," jawab para warga. "Itulah amalan yang biasa kami lakukan bersama keluarga dan tetangga." Mendengar itu, kening sang Syekh mengerut. "Bid'ah," katanya dengan lantang. Tidak pernah Rasulullah dan para sahabat membaca Yasin secara berjamaah pada malam Jumat. Mengapa kalian berani menambah-nambah agama? Kabar tentang ucapan keras itu pun menyebar seperti angin panas di padang pasir. Dalam sehari saja, sudah sampai ke telinga Khalifah, dan tentu, sampai pula ke telinga Abu Nawas yang sedang duduk di serambi rumahnya sambil meneguk teh. Abu Nawas tersenyum mendengar cerita itu dari pelayannya. "Ah, Baghdad memang tak pernah kehabisan tamu yang ingin berdebat," katanya. "Apakah Tuan hendak menemui Syekh itu?" tanya pelayannya. "Belum sekarang," jawab Abu Nawas tenang. "Biarkan dulu ia berkeliling dengan lidahnya. Bila ia sudah lelah berfatwa, barulah kita beri sedikit hiburan untuk pikirannya." Hari berganti. Syekh Abdul Jabbar makin banyak berbicara. Dan di setiap majelis ia menegaskan bahwa yasinan adalah perbuatan sia-sia. Banyak orang mulai gelisah. Sebagian takut meninggalkan tradisi, sebagian lagi takut dianggap sesat. Khalifah pun akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas," kata Harun ar-Rasyid sambil tersenyum, "kau tahu, aku tak suka pertikaian. Namun ulama dari Najd itu telah membuat rakyatku bingung. Aku ingin engkau menemuinya. Bukan untuk berdebat, tapi untuk memberi kesejukan di antara mereka." Abu Nawas menunduk hormat. "Daulat, tuanku, hamba akan menemui sang Syekh bukan dengan pedang kata, melainkan dengan bunga akal." Keesokan harinya, ketika matahari Baghdad naik seperti piring tembaga di ufuk timur, Abu Nawas pun melangkah ke masjid besar tempat sang Syekh biasa mengajar. Sebelum masuk, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Mari kita lihat, wahai Abu Nawas, apakah logika bisa menembus tembok batu keyakinan?" Dan disitulah, di tengah majelis yang penuh murid, dua sosok berbeda, Abu Nawas si jenaka dan Syekh Al-Najdi yang tegas, akan bertemu untuk pertama kalinya. Pagi itu masjid besar Baghdad telah penuh sesak. Para santri, pedagang, bahkan penjaga istana berdatangan untuk menyaksikan pertemuan yang telah mereka dengar kabarnya. Abu Nawas akan datang menghadiri majelis Syekh Abdul Jabbar Al-Najdi. Syekh Al-Najdi duduk di atas kursi tinggi dari kayu jati, jubahnya putih, wajahnya tegas, dan tangannya memegang tongkat kecil, tanda kemuliaan seorang guru. Di hadapannya, para murid duduk berbaris, mengangguk setiap kali sang Syekh berkata, "Bid'ah, bid'ah." Tatkala azan duha baru saja usai, terdengarlah langkah ringan memasuki serambi masjid. Semua kepala menoleh. Dialah Abu Nawas, mengenakan gamis lusuh, sorban miring, dan seulas senyum yang tak pernah lekang dari bibirnya. Ia berjalan perlahan, seakan tak terburu waktu,
membawa sebatang tongkat bambu dan seikat kurma muda di tangannya. Syaikh Al-Najdi menatapnya tajam. "Engkau Abu Nawas, yang katanya ahli syair dan penjawab teka-teki." Abu Nawas membungkuk sedikit sambil tersenyum. "Benar, wahai syaikh yang terhormat. Aku datang bukan membawa syair, melainkan membawa tanya." "Bertanyalah," kata sang syaikh dengan nada yang berat. "Namun jangan mengada-ada, sebab agama tidak dibangun atas senda gurau." Abu Nawas tertawa pelan. "Ah, justru karena agama ini mulia, ia tak akan retah hanya karena sedikit senyum." Beberapa hadirin menahan tawa. Syaikh menatap mereka, dan seketika sunyi pun jatuh seperti debu yang melayang di udara panas Baghdad. Abu Nawas duduk di antara murid, lalu berkata, "Ku dengar, wahai syaikh, engkau menentang amalan membaca surah Yasin berjamaah pada malam Jumat." "Benar," jawab syaikh mantap. "Sebab hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka siapa yang melakukannya telah menambah dalam urusan agama, dan segala yang ditambah adalah sesat." Abu Nawas mengangguk perlahan. "Sungguh dalilmu kuat, wahai syaikh. Namun izinkan aku bertanya satu hal kecil saja." "Silakan." Abu Nawas mengangkat seikat kurma mudanya. "Apakah Rasulullah pernah makan kurma muda seperti ini sambil berdiri?" Syaikh terdiam sebentar. "Wallahualam, mungkin iya, mungkin tidak. Tapi apa maksudmu dengan pertanyaan itu?" "Ah," kata Abu Nawas dengan nada polos, "karena engkau memegang tongkat dan duduk di kursi tinggi, sementara Nabi, sepanjang pengetahuanku, tidak pernah duduk mengajar di kursi jati yang diukir indah, apalagi memegang tongkat seperti sultan. Maka, apakah majelismu ini juga termasuk bid'ah, wahai syaikh?" Masjid pun meledak dengan tawa yang tak tertahankan. Para murid berusaha menutup mulut, tapi bahu mereka berguncang. Bahkan seorang penjaga istana hampir tersedak air zam-zam yang baru diminumnya. Syaikh Abdul Jabbar terperanjat. Wajahnya merah padam. Namun sebelum ia sempat berkata, Abu Nawas menambahkan dengan nada lembut, "Ampuni aku, wahai syaikh. Aku hanya ingin mengingatkan, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi berarti dilarang. Kadang, yang penting bukan apakah beliau melakukan, tapi apakah perbuatannya bertentangan dengan syariat atau tidak. Bukankah begitu, wahai guru kami?" Syaikh menghela napas panjang. Ia terdiam, lalu memandang Abu Nawas dengan mata yang tak lagi sekeras tadi. "Kau pandai bermain kata, wahai Abu Nawas. Tapi itu belum cukup untuk menundukkan dalil." Abu Nawas tersenyum, menunduk hormat. "Baiklah, maka izinkan aku datang kembali esok hari. Mungkin saat itu, aku tidak membawa kurma, tapi membawa sesuatu yang lebih manis." Alasan. Orang-orang tertawa lagi, sementara Syaikh hanya bisa menggeleng pelan. Dan sejak hari itu, Baghdad kembali bergetar, bukan oleh pedang, tapi oleh kata-kata. Maka demikianlah hari pertama pertemuan mereka. Hari ketika logika mulai mengetuk pintu keyakinan yang tertutup rapat. Malam di Baghdad turun perlahan seperti kain hitam yang dijahit bintang. Di kejauhan, menara-menara masjid berdiri bagai pena yang menulis pujian di langit. Abu Nawas duduk di serambi rumahnya, ditemani secangkir kopi pahit dan kucing gemuk yang tidur di pangkuannya. Sejak pertemuannya dengan Syaikh Abdul Jabbar Al-Najdi pagi tadi, berita tentang perdebatan mereka menyebar cepat di seluruh kota. Orang-orang pasar membicarakannya, para santri menukilkan kata-katanya, bahkan Khalifah sendiri dikabarkan tersenyum saat mendengarnya. Namun Abu Nawas tidak puas. "Belum cukup," katanya dalam hati. Syaikh itu masih melihat agama hanya dari kulitnya, belum menyentuh dagingnya. Maka malam itu ia bangkit, mengambil selembar kertas dan menulis beberapa baris. Kalimat-kalimatnya bukan syair, melainkan pertanyaan. Setelah itu, ia menyuruh pelayannya menyampaikannya ke rumah sang syaikh sebelum fajar. Isi surat itu singkat saja. "Wahai syaikh yang mulia, aku, hamba yang hina, ingin bertanya sebelum tidur. Bila membaca Yasin berjamaah disebut bid'ah karena tidak dilakukan Nabi, maka adakah engkau menutup pintu rumahmu dengan kunci, padahal Rasulullah tidak melakukannya? Bila engkau menyalakan lentera minyak di malam hari,
Apakah itu juga bid'ah? Karena di masa Nabi tiada lentera seperti itu? Bila demikian, adakah engkau rela hidup tanpa semua hal yang datang setelah beliau? Dari sahabatmu yang ingin belajar dengan akal dan adab, Abu Nawas. Surat itu sampai ke tangan Syaif menjelang subuh. Ia membacanya perlahan, lalu mengerutkan kening. Para muridnya melihat wajah guru mereka berubah. Bukan marah, tapi heran. Abu Nawas ini, katanya pelan, bicara dengan lidah yang manis, tapi tusukannya dalam. Namun ia bukan orang yang mudah dikalahkan oleh kata. Maka keesokan paginya, ia mengirim balasan. Wahai Abu Nawas, segala perkara duniawi yang tidak dilakukan Nabi tidak termasuk bid'ah. Hanya urusan ibadah yang tidak beliau contohkan yang sesat. Ketika Abu Nawas membaca surat itu, ia tersenyum. Ah, jadi demikian batasnya antara dunia dan ibadah. Baiklah, besok aku akan datang ke majelisnya lagi. Tapi kali ini, aku akan bertanya bukan dengan lidah, melainkan dengan perbuatan. Maka hari berikutnya, ia mempersiapkan sesuatu yang aneh. Ia meminta pada seorang pengrajin kaca untuk membuat sebuah cermin besar dan menutupinya dengan kain hitam. Ia juga membawa sebuah nampan berisi roti dan madu. Untuk apa semua ini, Tuan? Tanya pelayannya. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum licik. Untuk menunjukkan bahwa terkadang orang hanya melihat bayangan dirinya, bukan cahaya kebenaran. Dan ketika matahari Baghdad naik perlahan di ufuk timur, Abu Nawas berangkat menuju masjid, diiringi rasa ingin tahu penduduk yang telah menunggu sejak pagi. Hari itu, majelis akan menjadi lebih dari sekadar tempat menuntut ilmu. Ia akan menjadi panggung di mana logika dan keangkuhan saling menatap melalui cermin. Pagi itu, udara Baghdad berembus lembut membawa aroma kayu gaharu dari pasar. Di halaman masjid besar, orang-orang telah berkerumun, sebab kabar telah tersebar bahwa Abu Nawas akan kembali datang membawa cermin, dan bahwa hari itu ia akan melanjutkan perbincangannya dengan Syekh Abdul Jabbar Al-Najdi. Ketika matahari naik sejangkal, Abu Nawas datang dengan dua orang pemuda yang memanggul cermin besar tertutup kain hitam, dan seorang pelayan yang membawa nampan berisi roti madu. Ia berjalan tenang, disambut tatapan ribuan mata penasaran. Syekh Al-Najdi telah menunggu di tempatnya. Wajahnya kali ini lebih teduh daripada sebelumnya, meski masih menyimpan kehati-hatian. Abu Nawas, katanya, aku ingin mendengar lanjutan dari ucapmu tempo hari. Apa maksudmu datang dengan cermin dan roti madu ini? Abu Nawas membungkuk hormat, lalu berkata, Wahai Syaif, hamba datang bukan untuk berdebat, melainkan untuk belajar. Namun sebagaimana kata orang bijak, kadang ilmu tak datang dari lidah, melainkan dari perbuatan. Maka izinkan hamba memperlihatkan sesuatu. Dengan isyarat tangannya, dua pemuda membuka kain penutup itu. Tampaklah cermin besar berkilau, memantulkan cahaya matahari ke seluruh ruangan. Semua orang berdecak kagum. Lihatlah, wahai Syaif, kata Abu Nawas lembut. Apa yang engkau lihat di dalam cermin ini? Syaikh menjawab datar. Aku melihat diriku. Benar, kata Abu Nawas. Dan apakah engkau menyalahkan cermin itu karena memperlihatkan wajahmu yang sejati? Tidak, tentu saja tidak. Abu Nawas tersenyum. Begitulah pula, wahai Syaif, dengan orang-orang yang membaca Yasin bersama. Mereka hanyalah cermin bagi rasa cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Bila mereka membaca dengan ikhlas, maka yang tampak di dalam amal mereka adalah wajah iman. Tapi bila ria, maka yang tampak hanyalah bayangan dirinya sendiri. Maka siapakah yang berhak menyalahkan cermin itu? Suara bisik-bisik terdengar di antara jamaah. Beberapa santri saling pandang, terpegun oleh perumpamaan itu. Namun Syaif masih tenang. Perumpamaanmu indah, wahai Abu Nawas, katanya. Tapi amalan tetaplah harus berdasar dalil. Bila Nabi tidak melakukannya, bagaimana kita berani menambah? Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. Lalu, tanpa berkata apapun, ia mengambil sepotong roti dan mencelupkannya ke madu, kemudian memakannya perlahan. Apakah Rasulullah pernah makan roti dengan madu, wahai Syaikh? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Syaikh mengerutkan alis. Wallahualam.
Barangkali iya, barangkali tidak. Tapi apa hubungannya dengan ini? Abu Nawas menatap jamaah lalu berkata dengan suara tenang. Andai setiap yang tidak dilakukan Rasul dianggap haram, niscaya engkau tidak akan berani duduk di kursi, tidak akan menulis kitab dengan tinta, bahkan tidak akan datang ke Baghdad dengan unta berhias, karena Rasul tidak pernah melakukannya. Maka, wahai Syaikh, bukankah yang menentukan bukan ada atau tidaknya perbuatan itu di zaman Nabi, melainkan apakah perbuatan itu menyalahi maksud ajaran beliau? Sunyi jatuh seketika. Orang-orang menunduk. Bahkan angin pun seolah berhenti bertiup. Syaikh terdiam lama, lalu berkata perlahan, "Engkau licin, wahai Abu Nawas. Kata-katamu lembut seperti madu, namun bisa menembus hati seperti jarum." Abu Nawas tersenyum. Ia meletakkan sisa roti di atas nampan dan berkata, "Bukan niatku menembus hati, wahai Syaikh. Aku hanya ingin membersihkannya dari debu yang menutupi cermin iman." Syaikh menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya yang berubah. Bukan kemarahan, melainkan renungan. Ia kemudian berkata, "Baiklah, aku akan memikirkannya. Datanglah esok hari, wahai Abu Nawas. Mungkin esok aku yang akan bertanya." Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba akan datang, wahai Syaikh, membawa jawaban, atau mungkin justru pertanyaan baru." Dan ketika ia berjalan meninggalkan masjid, sorak tawa kecil dan decak kagum mengikuti langkahnya. Hari itu, Baghdad seakan menjadi taman bunga yang bermekaran oleh hikmah. Keesokan paginya, mentari Baghdad memancar lembut dari balik kubah masjid. Orang-orang sudah berkumpul bahkan sebelum ayam jantan pertama berkokok. Hari itu bukan hari biasa, sebab kabar telah tersebar. Syaikh Abdul Jabbar akan membalas Abu Nawas dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ketika Abu Nawas datang, langkahnya tetap ringan, seolah tak memikirkan apapun. Sorbannya agak miring seperti biasa, dan di tangannya hanya ada sebatang tongkat bambu serta sebuah kendi air. Syaikh menyambutnya dengan senyum tenang, tapi di balik senyum itu tersimpan tekad untuk menuntaskan perdebatan yang belum selesai. "Selamat datang, wahai Abu Nawas," katanya. "Selamat pagi, wahai Syaikh yang mulia," jawab Abu Nawas sambil menunduk hormat. "Aku datang untuk belajar, bukan untuk menang." "Baik," kata Syaikh sambil menatap jamaah yang memenuhi ruangan. "Hari ini aku ingin bertanya padamu, agar orang-orang tidak hanya mendengar mulutmu, tetapi juga melihat bagaimana engkau menjawab dengan dalil." Abu Nawas tersenyum kecil. "Silakan, wahai Syaikh. Hamba hanya air di kendi, sementara engkau adalah tangan yang menuangkannya." Syaikh mengangguk, lalu mulai dengan nada tegas. "Kau berkata kemarin bahwa tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Tapi katakanlah, jika ada orang menambah bacaan dalam salat, atau menambah rakaat, apakah itu bukan bid'ah pula?" Abu Nawas menjawab, "Itu tentu bid'ah, karena Rasul telah menentukan salat dengan jelas, jumlah rakaat, waktu, dan bacaannya. Menambah di dalamnya berarti mengubah yang sudah tetap." Syaikh tersenyum tipis. "Nah, begitu pula dengan membaca Yasin berjamaah. Rasul tidak melakukannya, maka itu juga tambahan dalam agama." Abu Nawas menatapnya lama, lalu berkata dengan suara lembut tapi dalam, "Wahai Syaikh, izinkan hamba bertanya balik, apakah membaca Al-Quran itu ibadah?" "Tentu saja," jawab sang Syaikh. "Dan apakah membaca Al-Quran secara berjamaah dilarang?" Syaikh terdiam sejenak. "Tidak, tapi tidak pula disyariatkan." "Lalu," lanjut Abu Nawas dengan mata berbinar, "apakah engkau pernah menghadiri majelis tafsir, di mana orang-orang membaca ayat lalu menafsirkan bersama?" "Sering," jawab Syaikh tanpa pikir panjang. Abu Nawas menunduk hormat. "Maka, jika majelis tafsir dibolehkan, karena ia bertujuan memahami Al-Quran, mengapa majelis yasinan tidak boleh, padahal tujuannya juga untuk mengingat Allah dan mendoakan kaum mukminin yang telah mendahului kita?" Syaikh terdiam. Beberapa jamaah mengangguk pelan. Sebagian lagi berbisik-bisik kagum. Namun Syaikh belum mau menyerah. "Tapi Abu Nawas," katanya, "Rasulullah tidak pernah menentukan malam Jumat untuk membaca Yasin.
Abu Nawas tersenyum. Benar, wahai Syaikh. Tapi tidakkah engkau juga menentukan waktu tertentu untuk mengajar murid-muridmu? Bukankah engkau memilih pagi untuk fikih dan sore untuk tafsir? Apakah itu berarti engkau telah menambah dalam agama? Terdengar gumaman tertahan di antara hadirin. Kata-kata Abu Nawas seperti ombak kecil yang mengguncang perahu logika. Syaikh menarik napas panjang, lalu berkata, "Engkau pandai memutar kata." Abu Nawas membungkuk dalam-dalam. "Bukan memutar, wahai Syaikh, hanya mencoba melihat dari sisi yang belum engkau pandang. Seperti kendi air ini," katanya sambil mengangkat kendi yang dibawanya. "Kadang orang hanya memandang bentuknya, tidak tahu bahwa yang memberi hidup bukan tanah liatnya, tapi air di dalamnya." Syaikh menatapnya lama. "Dan menurutmu, air di dalam kendi itu apa?" "Amal yang disertai niat tulus," jawab Abu Nawas pelan. "Tanpa niat, amal sebesar apapun hanyalah kendi kosong." Keheningan meliputi masjid. Burung-burung di jendela pun seperti ikut mendengarkan. Syaikh akhirnya tersenyum tipis. "Aku mengerti maksudmu, wahai Abu Nawas. Tapi biarlah aku merenungkannya. Datanglah esok hari, kita belum selesai." Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba akan datang, wahai Syaikh. Sebab ilmu sejati tumbuh bukan dari kemenangan, melainkan dari pencarian bersama." Dan demikianlah, perdebatan hari itu berakhir bukan dengan tawa, melainkan dengan hening yang penuh makna. Baghdad pun kembali berdesir oleh kisah dua insan yang mencari kebenaran. Satu dengan dalil, satu dengan akal, tapi keduanya dengan hati. Malam turun pelan-pelan di Baghdad. Langitnya jernih, seakan dibasuh air sungai Tigris yang tenang. Di balik tembok kota, orang-orang masih membicarakan perdebatan besar antara Abu Nawas dan Syaikh Abdul Jabbar Al-Najdi. Namun di rumahnya yang sunyi, sang Syaikh duduk termenung di hadapan lampu minyak. Kitab-kitab terbuka di sekelilingnya. Tapi matanya tak lagi menatap huruf-huruf. Ia menatap kosong, seolah mencari sesuatu di antara halaman-halaman yang telah lama ia hafal. Suara hatinya bergema. "Benarkah aku telah terlalu keras? Ataukah memang benar kata Abu Nawas, bahwa tak semua yang baru adalah sesat?" Ia ingat wajah Abu Nawas, tenang, jenaka, tapi penuh keyakinan yang tak sombong. Bagaimana mungkin orang seperti itu salah niat? Pikirnya. Ia tak mencari nama, tak mencari pujian, hanya ingin mengingatkan dengan cara yang indah. Dalam hening malam itu, ia teringat sebuah hadis yang dulu sering ia ajarkan. "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian." Syaikh menunduk. Bibirnya bergerak lirih membaca istighfar. Keesokan paginya, ia berjalan ke masjid lebih awal dari biasanya. Udara Baghdad masih dingin, tapi hatinya terasa hangat oleh tekad yang baru tumbuh. Hari ini ia akan berbicara bukan untuk menang, tetapi untuk memahami. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti biasa. Sorbannya miring, matanya jenaka. Namun ia terkejut melihat Syaikh sudah duduk di tempatnya. Bukan di kursi tinggi, melainkan di lantai, di antara murid-muridnya. "Wahai Syaikh," sapa Abu Nawas sambil menunduk hormat. "Mengapa hari ini engkau duduk bersama muridmu?" Syaikh tersenyum. "Karena hari ini aku juga ingin belajar." Orang-orang terperangah. Suasana yang biasanya tegang berubah hangat. Syaikh melanjutkan, "Wahai Abu Nawas, semalam aku memikirkan ucapanmu. Benar katamu, amal dinilai bukan hanya dari bentuknya, tapi dari niatnya. Namun aku masih ingin memahami, bagaimana engkau memandang tradisi membaca Yasin itu sendiri." Abu Nawas menatapnya lembut, lalu berkata, "Wahai Syaikh, Yasinan hanyalah cara manusia sederhana mengingat Allah bersama-sama. Bila dibaca dengan ria, maka itu hanya suara kosong. Tapi bila dibaca dengan hati yang rindu kepada Tuhan, maka setiap hurufnya adalah doa. Bukankah Rasulullah bersabda, barang siapa mengingat Allah dalam satu majelis, niscaya para malaikat menaunginya? Maka bagaimana bisa sesuatu yang mengingatkan manusia kepada Allah disebut sesat?" Syaikh terdiam, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena tersentuh.
Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih pelan. Aku tahu, engkau menjaga kemurnian agama, wahai Syaikh. Tapi kadang, kemurnian itu seperti pedang tajam. Bila tidak dipegang dengan hati, ia bisa melukai orang yang ingin melindunginya. Beberapa jamaah menunduk. Matanya berkaca. Suasana majelis berubah menjadi lembut. Bagai taman setelah hujan. Syaikh menatap Abu Nawas lama-lama. Engkau benar, katanya akhirnya. Aku terlalu sibuk menjaga bentuk, hingga lupa merawat isi. Abu Nawas tersenyum. Dan aku pun terlalu sibuk bersyair, hingga lupa bahwa kebenaran bukan untuk ditertawakan, melainkan untuk dipahami. Mereka berdua tertawa kecil. Suara tawa itu bergema di dalam masjid, bukan sebagai ejekan, melainkan sebagai tanda bahwa dua hati telah saling memahami. Dan pada hari itu, untuk pertama kalinya, Syekh Abdul Jabbar duduk bersama rakyat Baghdad, bukan untuk mengajar, melainkan untuk mendengarkan. Ia berkata lirih kepada murid-muridnya, ilmu tanpa kasih adalah api tanpa cahaya. Ia panas, tapi tak menerangi. Abu Nawas menunduk dan menjawab pelan. Dan kasih tanpa ilmu adalah air tanpa wadah. Ia bening, tapi mudah tumpah. Maka Baghdad pagi itu menjadi saksi, bahwa dua aliran bisa bertemu tanpa membakar satu sama lain, asalkan keduanya jernih seperti hati yang ikhlas. Beberapa hari telah berlalu sejak majelis terakhir di mana Abu Nawas dan Syekh Abdul Jabbar duduk sejajar di atas lantai. Kabar tentang perubahan sang Syekh menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Orang-orang tak lagi membicarakan siapa yang menang atau kalah, melainkan betapa indahnya ketika dua hati yang keras bisa luluh oleh hikmah. Namun Harun ar-Rasyid, sang khalifah, masih penasaran. Maka ia mengundang keduanya ke istana untuk jamuan kecil. Wahai Abu Nawas, wahai Syekh Abdul Jabbar, ujar sang khalifah. Aku mendengar kini kalian telah bersahabat. Tapi aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri, apakah persahabatan itu sungguh telah bersemi. Abu Nawas tersenyum sambil menunduk hormat. Daulat, tuanku. Hamba dan Syekh kini ibarat pena dan tinta, berbeda bentuk, tapi saling melengkapi. Syekh mengangguk sambil tersenyum malu. Benar kata Abu Nawas. Aku dulu mengira ia hanya pencari kelakar, ternyata di balik lakarnya tersimpan hikmah. Khalifah tertawa puas. Bagus, bagus. Maka hari ini aku hendak menguji kalian berdua. Tapi jangan khawatir, bukan tentang dalil, melainkan tentang hati. Semua yang hadir menahan napas. Abu Nawas memiringkan kepalanya. Menanti. Khalifah lalu berkata, jika seseorang berbuat sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, tapi perbuatannya membawa kebaikan, apakah ia berdosa atau berpahala? Syekh menunduk sejenak. Dahulu, ia akan menjawab tegas, bid'ah. Tapi kali ini, ia menatap Abu Nawas, lalu berkata dengan suara lembut, jika niatnya mencari ridha Allah, maka mudah-mudahan berpahala. Sebab bukan bentuk amal yang menentukan, melainkan keikhlasan di baliknya. Khalifah tersenyum puas. Aku senang mendengar itu. Tapi sekarang, giliran Abu Nawas. Abu Nawas mengusap janggutnya yang tipis, lalu berkata, daulat tuanku, hamba hanya menambahkan sedikit. Bila seseorang berbuat tanpa contoh Nabi, tapi perbuatannya menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasul, maka ia telah menanam bunga di taman iman. Namun bila seseorang berbuat dengan contoh Nabi, tapi hatinya sombong dan merasa paling benar, maka ia menanam duri di tengah bunga itu. Khalifah menepuk tangan sambil tertawa bahagia. Dua-duanya benar, dan dua-duanya bijak. Lalu ia berseru, wahai pelayan, bawalah makanan untuk dua tamuku yang mulia ini. Tak lama, datanglah dua piring besar. Satu berisi nasi safron harum, dan satu lagi, diam-diam, berisi roti kering keras bagai batu. Pelayan meletakkannya di hadapan mereka. Khalifah tersenyum nakal. Abu Nawas, roti itu untukmu, dan nasi safron untuk Syekh Abdul Jabbar. Syekh hendak menolak, tapi Abu Nawas mengangkat tangannya. Jangan, wahai Syekh. Ini kehendak tuanku. Tapi izinkan aku melakukan satu hal sebelum makan.
Ia mengambil sedikit madu dari mangkuk, lalu menuangkannya ke atas roti keras itu, sambil berkata, "Begini, wahai Syaikh, roti ini seperti aku, keras, tak elok, tapi jika dicampur madu hikmah, maka jadi lembut dan bisa dinikmati. Sedangkan engkau, nasi safron yang harum, tapi tanpa garam kerendahan hati, rasanya akan hambar." Seluruh istana pecah oleh tawa. Bahkan Khalifah sampai menepuk lututnya sambil berkata, "Demi Allah, Abu Nawas, lidahmu lebih tajam dari pedang, tapi juga lebih manis dari madu." Syaikh pun ikut tertawa, lalu berkata, "Benar, wahai Khalifah, kini aku tahu mengapa rakyat Baghdad mencintai Abu Nawas. Karena ia tidak mengalahkan orang, melainkan mengajarinya tertawa atas dirinya sendiri." Abu Nawas menunduk dengan rendah hati. Dan aku pun belajar dari sang syaikh, bahwa dalil tanpa niat adalah pohon tanpa akar. Khalifah berdiri, mengangkat tangan keduanya, dan berseru, "Inilah dua wajah dari satu kebenaran, akal dan ilmu, tawa dan hikmah. Bila keduanya bersatu, maka Islam akan selalu hidup." Istana bergemuruh oleh takbir dan tawa. Dan sejak hari itu, Baghdad menjadi tempat di mana yasinan dibaca dengan hati, bukan sekadar suara. Syaikh Abdul Jabbar sering hadir dalam majelis itu, duduk di samping Abu Nawas, kadang ikut tersenyum, kadang terharu, kadang mengucap pelan, "Subhanallah, betapa luas rahmat Allah." Dan Abu Nawas, setiap kali ditanya oleh murid-muridnya tentang perdebatan itu, hanya menjawab dengan senyum nakal, "Aku tidak berdebat dengan ulama Wahabi, aku hanya membantu cerminnya membersihkan debu." Lalu ia tertawa. Tawa terakhirnya dalam kisah ini, yang menggema di Baghdad, menjadi kenangan yang tak lekang oleh waktu. Kilauan tamat kilauan. Pesan hikmah. Agama bukan hanya kumpulan hukum, tetapi taman di mana akal dan kasih tumbuh bersama. Barang siapa menjaga bentuk tanpa isi, ia kehilangan ruh. Dan barang siapa mengabaikan bentuk demi cinta, ia kehilangan arah. Maka ambillah pertengahan, seperti Abu Nawas dan sang syaikh yang akhirnya duduk bersama dalam damai.